こんにちは、私はアドです。creativedisk.com をチェックしてください。Hello City Bestie, welcome back to Creative Disc Exclusive Interview with me Lutfi. Dan kali ini gue kedatangan tamu spesial dari Jepang, seorang penyanyi cewek. Penyanyi ini awalnya datang dari ranah Utaite atau penyanyi yang menyanyikan lagu cover dari anime, video game, dan Vocaloid di internet. Penyanyi yang telah mengunjungi Indonesia pada tanggal 27 Februari 2024 kemarin ini juga sudah mempunyai 9 lagu yang menduduki posisi juara ya di Billboard Hot 100 Japan. Dan semua lagu ini sudah diputar sebanyak lebih dari 1 miliar di berbagai macam streaming platform. Album perdananya yang berjudul Kyogen berhasil terjual sebanyak lebih dari 250.000 kopi CD dan berhasil bertahan di Oricon Combined Album Chart selama hampir 2 tahun. Dan juga dia pernah merilis album untuk filmnya One Piece dan karya-karyanya juga populer juga ya. Yang di One Piece-nya ya banyak menghasilkan hits-hits juga. Dan untuk kali ini dia mempromosikan album keduanya yang berjudul Zanmu yang telah dirilis pada tanggal 10 Juli 2024 dan tentunya album ini juga memuat banyak hits. Salah satunya adalah lagu Show yang juga menduduki posisi nomor 1 di Billboard Japan Hot 100. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja. Tamu Creative Disc Exclusive Interview kali ini. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia Ado. Hai, this is Ado. Yoroshiku onegaishimasu. Sebelumnya terima kasih ya udah menyempatkan waktu buat wawancara ini ya. Ureshii desu. Arigatou gozaimasu. Jadi aktivitas apa sih yang kamu lakuin akhir-akhir ini? はい、最近はアルバム制作を終えて、次の日本のツアーの準備に取り掛かっているところです。Oke, kita akan berbicara tentang album keduamu yang berjudul Zanmu. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang album ini? ザンムは、これまで配信されてきた楽曲の収録はもちろん、そして新しく書き下ろしていただいた楽曲も揃っておりますので、また激しい楽曲でしたり、また違った一二面を見せるような楽曲でしたり、私自身のキャラクターにスポットが当たった楽曲の世界観が描かれていたりと、本当にたくさんの聴きどころ、そして私の新しい顔、新しい表現を見せられると思っておりますので、楽しみにしていてほしいです。Kayaknya nih ya, album Zanmu ini nih berbeda ya dari album Kyogen yang menjadi album pertamamu ya. Kayaknya lagu-lagu yang ada di album Zanmu ini seolah menunjukkan banyak warna dari Ado. Jadi apakah di Zanmu ini kamu ingin menunjukkan versi baru dari Ado melalui album ini? そうですね、ファーストアルバムから成長した姿も見ていただきたいです。Oke, kita akan sedikit berbicara ya tentang tur duniamu yang berjudul Ado The First World Tour Wish. Apa sih yang membuatmu ingin melakukan tur dunia? Karena menurutku sendiri ya, kayak wow aja gitu loh. Seorang artis Vocaloid dan Utaite yang biasanya misterius, akhirnya melaksanakan tur offline keliling dunia lagi kan. Tur bertemu dengan fansnya dan keliling dunia. Menurut gue sih langka banget sih ya untuk hal seperti ini. Tapi kenapa sih Ado sendiri pengen ngelakuin tur dunia dan bertemu fans di seluruh penjuru dunia gitu? Ada alasan tersendiri gak sih? そうですね。やっぱりワールドツアーは前からやりたかったこと、そして世界進出も、視野に入れておりましたので、純粋に皆様のところでパフォーマンスがしたかったと。それがついに叶うことができまして、私自身としても日本の文化や日本の歌い手、日本の歌手として、アーティストとして、こう日本の魅力を伝えに行きたいと思っておりました。Pas aku ngelihat konsermu ya waktu di Jakarta kemarin, kamu tuh sempet berterima kasih kepada komunitas Vocaloid dan Utaite. Dan menurutku ini merupakan suatu hal yang menarik. Emang seberapa pengaruhnya sih Vocaloid di dalam hidup Ado? そうですね。私の人生でもあり、アドにとっても欠かせてはいけない存在です。ボーカロイド、歌い手をはじめ日本のネットの文化というのはもう私が幼少期からずっと私を支えてくれていたものなので、私はそれに恩を返せたらと、私を育ててきてくれた、いわゆる代理の親のような存在なので、本当にアートという活動にとっては本当に絶対に欠けてはいけないものです。Nah, kan kamu udah tampil di Jakarta nih. Bisa diceritain dikit nggak rasanya tampil di Jakarta kemarin?
ジャカルタでのライブは本当にもうとっても楽しくて、日本の文化との違いを感じたところだと、一緒に皆さんが歌ってくださったことがすごく衝撃的で、しかもそれを日本語の歌詞で一緒に歌ってくれたことがとっても日本への愛、そしてアドへの愛を感じてとっても嬉しかったです。Ya, emang sebenarnya penonton Indonesia tuh gitu sih. Udah sering nyanyi bareng. Pokoknya kalau misalnya ada artis nyanyi, mereka tahu lagunya, udah deh nyanyi bareng sama artis ya. Emang budayanya kayak gitu dari dulu kita. 素晴らしい文化だと思います。とっても素敵です。Oke, aku mau ngobrol dong soal lagu yang membuatmu terkenal di mana-mana dan kayaknya ini memang mengawali karir Ado secara gila-gilaan ya dan secara global juga ya pas pandemi ya, yaitu lagu Usewa. Jadi bagaimana sih Ado melihat lagu Usewa di kacamata Ado yang sekarang gitu? ファーストシングルとしては、メジャーデビューファーストシングルとしてはとっても衝撃作だったと思いますし、それを当時17歳で、いわゆる社会への反骨精神や、大人や世間に対しての反骨精神や、怒りの部分を歌い上げたのは、客観的に見ても、すごい個性的というか、面白いなと思っています。でも、本当に、うっせぇわだったからこそ私は今の私がいると思っていますし、でも、やっぱり当時は当時であらがあり、そして今も今でまた違ったうっせぇわを歌うときはまた違った色が出せるなぁと、うっせぇわは私にとっては本当にうっせぇわでデビューできて本当に良かったなという大切な一曲です。Kalau dari aku pribadi ya, kayaknya setelah Usewa jadi terkenal di mana-mana, meledak di mana-mana, terutama pas pandemi kemarin ya, dan mendapatkan posisi nomor 1 di Jepang, kayaknya lagu ini tuh merubah lanskap musik Jepang secara total. Dan kayaknya semua orang ya tiba-tiba mulai mencari lagu Vocaloid dan Utaite yang vibe-nya dan sound-nya sama seperti Usewa. そうですね、事実として主にネットシーンの音楽がより注目されたようなきっかけの一つにはなったかと思います。歌い手やボーカロイドという言葉をこれまで一ファンとして、私はもともと本当に大好きですが、いわゆる世間の方や他の方に歌い手やボーカロイドという言葉を使っても、やっぱり皆さんも知らなかったのが現状で、でも、またいろんな、もちろん私はきっかけの一つに過ぎないので、同時にいろんなことが起こっていろんなシーンが、また別のシーンが、世間を盛り上げてという部分で、初音ミクだったり、初音ミクをはじめとするボーカロイドや歌い手という言葉が今ではもう音楽シーンでは普通の言葉になりまして、だから本当に一ボーカロイド歌い手を愛する者としては、こんなに嬉しいことはないなと思っております。Kita akan lanjut bahas tentang artis yang disukai Ado nih. Jadi bisa disebutin nggak artis yang mempengaruhi Ado dalam bermusik? そうですね。やっぱり歌い手のマフマフさんですとか、あとは椎名林檎さんをとても私はリスペクトしていて、本当にもうあと上げ出したらキリがないんですけど、歌い手としてはマフマフさんを私はもう一歌い手として本当に歌い手という道を切り開いてきた人物として尊敬しておりますし、椎名林檎さんは本当に私の歌い方もものすごくリンゴさんに影響されましたし、彼女が作る楽曲や世界観は本当に唯一無二のもので、ダークでもあり、リンゴさんにしか出せない色気の部分でしたり、日本の良さ、日本の言葉選びという部分は本当に文化として痺れるものがあると思っています。Jadi, apa rencana Ado berikutnya setelah merilis album Zanmu? はい、アルバム発売後は、私はジャパンツアーが始まります。モナリザの横顔というタイトル、プロフィールオブモナリザというタイトルを、つけまして、またこれまでのアドでは見せてこなかったような顔、そして国立競技場という日本で一番大きな会場でのスペシャルなライブを終えてもなお成長し続ける私をよりその姿を目にしていただきたい面白いツアーになるのではないかと思っております。Oke, itu dia tadi interview gue bersama Ado. Untuk Ado terima kasih banyak ya atas waktunya ya.
ありがとうございます。ありがとうございました。Terima kasih. ありがとうございます。Dan mungkin bisa sebagai penutup dari interview ini mungkin bisa dikasih pesan-pesan untuk fansnya di Indonesia ya untuk mendengarkan album Zanmu mungkin monggo. Apa kabar Indonesia? I'm Ado and my new album Zanmu. It's out now on all streaming platforms. Please check it out and I hope to see you soon. Oke, dengan itu berarti sudah berakhir sesi wawancara Creative Disc bersama Ado. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mendengarkan isi interview ini di berbagai macam platform tentunya. Terima kasih juga yang sudah membaca artikel Ado di creativedisc.com tentunya. Dan juga terima kasih banyak ya untuk kalian yang mengikuti Ado dari dulu sampai sekarang dan juga mengikuti Creative Disc tentunya ya. Jangan lupa juga buat follow Creative Disc di berbagai macam platform sosial media di creativedisc.com atau creativedisc.com. Dan jangan lupa juga buat follow Creative Disc di berbagai macam platform sosial media tentunya ya. Album Zanmu, album kedua Ado telah dirilis pada 10 Juli 2024 via Virgin Music Universal Music Japan. Dan kamu wajib mendengarkan Ado ya karena lagunya wah banget ya. Di berbagai macam platform streaming tentunya ya. Akhir kata gue Lutfi dan ini Ado juga harus undur diri dulu dari Creative Disc Exclusive Interview. Sampai bertemu lagi di wawancara-wawancara berikutnya. Sayo dadah. Thank you so much.